Oh iya sahabatku, ada yang tahu nggak sih apa bahan dasar oncom? Sejujurnya aku belum tahu cara membuat oncom. Tapi katanya ini bahan dasarnya tuh ampas tahu. Kalau saya lihat-lihat di sini nggak hanya ampas tahu ya sahabatku. Selain ampas tahu, sepertinya ada ampas kelapa. Jadi kayak ada ampas kelapanya nih sahabatku. Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau membuat bakmi oncom. Mungkin sebagian sahabatku belum pernah dengar ada yang namanya bakmi oncom. Jujur, aku juga belum pernah. Karena menu ini aku terinspirasi dari jajanan toge goreng yang suka dipikul sama si abang-abang. Nah, toppingnya toge goreng itu akan aku aplikasikan sebagai topping bakmi. Kira-kira seperti itu ya sahabatku. Rasanya enak atau enggak, cocok atau enggak untuk bakmi, aku belum tahu. Nah, supaya kamu bisa tahu, pastikan nonton sampai selesai. Bersama chef terabal-abal sedunia, semua sahabatku bisa memasak. Pertama-tama kita mau siapin dulu bumbu-bumbunya. Di sini ada bawang merah. Aku potong-potong kasar dulu bawang merahnya. Nanti bumbu-bumbu ini akan aku chop. Tapi untuk memudahkan supaya choppernya juga nggak terlalu gampang penuh, aku potong-potong dulu. Bawang putih sama diiris-iris dulu. Dan yang terpenting harus pakai kencur ya sahabatku, wajib ada kencurnya. Untuk kencurnya nanti akan aku tumbuk secara terpisah supaya nanti nggak ada potongan kencur yang agak kasar. Karena bumbu ini nggak aku haluskan banget. Untuk bawang merah, bawang putih dan cabenya maksudnya aku chop-chop kasar aja. Tapi untuk kencurnya wajib halus banget. Karena nggak enak ya tiba-tiba kegigit kencur yang bongkahan gede. Berasa lagi kunyah jamu gitu sahabatku. Nah, ini kita sisihkan dulu, kita pisahkan. Cabai rawit aku potong-potong kasar dulu. Bumbu-bumbu yang ukurannya agak besar bisa kita potong-potong dulu. Jadi muatnya lebih banyak sehingga kita kerjanya tuh lebih cepat. Jadi nggak 2-3 kali ngechop gitu loh sahabatku. Selanjutnya aku mau potong-potong cabai keriting merah. Lihat sahabatku, aku punya cabai keriting nih panjang banget. Ini sekitar 20 cm. Subur banget ya cabai keritingnya. Kita iris-iris cabai keriting merahnya. Nah, jadi kalau cabainya sepanjang ini, kalau nggak dipotong dulu kan nanti susah masuknya. Jadi sekalian semuanya aku kecil-kecilin dulu. Nah, supaya ada aroma cabai hijaunya, aku tambahkan cabai hijau yang masih muda. Kita masukkan bawang merah, bawang putih sampai penuh. Kita chop dulu satu kali sampai dia turun, nanti baru tambah yang sisanya. Kita mau tambahkan yang sisanya tadi. Segini aja sahabatku. Jadi yang namanya chopper itu potongannya cukup segini aja ya. Kita pindahkan ke wadah lain. Jadi bumbunya ini nggak dihaluskan sampai yang lumat banget ya sahabatku. Dia masih kasar supaya nanti dia ada teksturnya.
Kita juga tambahkan udang kering. Pakai ebi ya sahabatku, supaya dia lebih harum. Sudah halus. Selanjutnya kita mau potong-potong daun bawang. Daun bawangnya ini dipotong sekitar 1 cm untuk bagian daunnya. Bagian putihnya kita potong lebih tipis. Segini ya sahabatku. Kita sisihkan. Sekarang kita mau potong-potong kucai. Untuk batang kucainya aku potong lebih pendek. Nanti akan aku masukkan ke dalam tumisan oncomnya. Sedangkan bagian daunnya aku potong sepanjang kurang lebih 4 cm. Nanti akan dijadikan kondimen tambahan pada bakminya. Untuk batangnya kita kumpulkan dengan irisan daun bawang. Untuk daunnya kita sisihkan. Selanjutnya kita mau potong-potong tempe. Jadi kalau untuk potong memotong, kita dahulukan yang nggak bikin talenan kotor atau nggak bikin talenan kita jadi becek gitu ya sahabatku. Untuk tempenya kita potong cube kecil-kecil. Jadi sebetulnya ini tempenya nih dihancurkan sih tepatnya ya sahabatku. Dipotong kotak-kotak sangat kecil ukurannya. Kan kita mau jadiin topping. Oh ya sahabatku, ini bisa jadi topping buat kalian yang mungkin tidak mengkonsumsi daging. Nggak suka daging ayam misalnya, nggak suka daging sapi gitu ya. Ini sebagai alternatif, kalian bisa makan bakmi menggunakan topping tanpa daging. Tinggal udang keringnya aja yang di skip. Jadi ini bisa jadi satu menu vegan gitu ya sahabatku. Tetap ada proteinnya dari tempe. Oncomnya sama, kita potong sebesar ukuran tempe. Oh iya sahabatku, ada yang tahu nggak sih apa bahan dasar oncom? Sejujurnya aku belum tahu cara membuat oncom. Tapi katanya ini bahan dasarnya tuh ampas tahu. Kalau saya lihat-lihat di sini nggak hanya ampas tahu ya sahabatku. Selain ampas tahu, sepertinya ada ampas kelapa. Jadi kayak ada ampas kelapanya nih sahabatku. Oh ya, oncomnya ini sudah aku kukus ya sebelumnya. Kencurnya akan kita tumbuk sampai halus. Dan aku punya kebiasaan, kalau tumbuk kencur kunyit, aku gabungkan dengan kemiri. Sudah halus, berkat Jojo dan Vanessa. Selanjutnya kita mau tumbuk tauco. Tauconya boleh merek apa aja ya sahabatku. Tauconya cukup dibejek-bejek aja, nggak usah yang halus-halus banget. Segini aja sahabatku tauconya. Selanjutnya kita mau potong-potong tomat. Kita mau panaskan minyak. Kita tumis bawang merah, bawang putih, dan cabai yang sudah kita chop. Tumis sampai harum. Ini sudah harum.
Selanjutnya kita masukkan kencur, kemiri, dan tauco. Kita tumis lagi sampai harum. Jadi kalau kita tumis bumbu, pastikan bumbu yang kita masukkan terakhir kali aromanya tuh sudah sampai ke hidung. Itu artinya dia sudah mateng. Gitu ya sahabatku. Dan ini aroma kencur dan tauconya sudah nyampe ke hidung. Kita masukkan yang berikutnya. Kita masukkan tomat. Kita masak lagi sampai tomatnya matang. Tomatnya sudah matang, kita masukkan ebi. Kita tumis lagi sampai aroma ebinya tercium harum. Ebinya sudah harum, kita masukkan kecap manis. Ini udah harum banget nih sahabatku, udah enak banget. Berikutnya kita masukkan oncom. Kemudian kita masukkan tempe. Begitu oncom dan tempe masuk, dia langsung kering ya sahabatku. Langsung diserap habis liquidnya. Dan kita harus tambahkan air. Jadi supaya topping kita ini dia agak nyemek-nyemek becek gitu ya sahabatku. Kalau kering nanti pas dikasih topping di mie-nya nggak mau nyerep mie-nya. Ini aku gunakan air sebanyak 500 ml. Supaya lebih gurih, kita tambahkan sedikit kaldu rasa ayam. Bisa juga gunakan saus tiram ya sahabatku. Pakein sedikit lada bubuk. Kita mau icip-icip dulu. Panas. Dia rasanya tuh kayak seblak gitu sahabatku. Ini agak kurang asin sedikit dan kurang manis sedikit. Aku tambahin sedikit gula pasir dan sedikit garam. Jadi kenapa garamnya dimasukinnya terakhir? Karena aku pakai tauco. Jadi jangan sampai terlalu asin ya sahabatku. Sudah ada tauco, sudah ada ebi, sudah ada kecap. Jadi penambahan kaldu rasa ayam itu hanya untuk membuat rasa lebih kuat aja. Sebetulnya rasa gurih alaminya tuh udah dapat banget. Dari ebi, dari tauco, dari tempe, itu udah enak banget sebenarnya. Kita cicip sekali lagi. Enak sahabatku. Terakhir kita masukkan daun bawang dan daun kucai bagian batangnya. Kita aduk sebentar aja, nggak usah pakai lama ya ini ngaduknya. Dan topping bakmi oncomnya sudah mateng. Selanjutnya kita mau masak air. Airnya sudah mendidih, sekarang kita mau rebus mie-nya. Ini aku gunakan mie kering ya sahabatku. Kita rebus sampai mie-nya empuk ya sahabatku. Mie-nya sudah empuk, kita angkat. Kita juga kasih topping toge dan kucai. Toge dan kucainya dicemplunginnya sebentar aja ya sahabatku. Dan kita kasih topping oncomnya yang banyak. Sahabatku, ini dia bakmi oncom. Ayo kita coba. Jadi cara makannya ini harus diaduk-aduk, diaur-aur dulu ya sahabatku. Jadi sebenarnya ini adalah 11-12 dari toge goreng yang biasanya kita makan.
Bedanya kalau toge goreng itu ditambahkan ketupat. Ini tidak ada ketupat. Sepertinya toppingnya kurang banyak sahabatku. Tapi kita coba dulu deh. Sahabatku, lihat ya, aku makan sudah hap beberapa kali. Enak sahabatku. Tapi ini tadi aku ngasih toppingnya kurang banyak ya. Jadi kalau bakmi oncom ini, aku menyarankan kalau kita mau makan oncomnya yang banyak, toppingnya tuh dikasih yang banyak. Karena kalau toppingnya terlalu sedikit, nanti yang berasa tuh hambar, karena mie-nya kan hanya nggak diseduh gitu ya. Atau kalau mau mie-nya tuh dikasih kayak kecap, dikasih garam micin kayak seduh mie ayam gitu ya, itu boleh juga. Tapi karena ini konsepnya seperti toge goreng, jadi mie-nya tuh hanya rebus, blend, taruh di sini. Nah, makanya toppingnya harus banyak baru terasa enak. Gitu ya sahabatku. Semoga ini bisa jadi ide jualanmu. Buat kamu yang mungkin nggak kepengen makan daging gitu, bisa sebagai alternatif. Tinggal di skip aja udang keringnya. Jadi bakmi vegan. Semoga sahabatku suka dengan videonya. Semoga sahabatku bisa memasaknya di rumah. Jangan lupa subscribe. Yang baru nonton, subscribe ya sahabatku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Hauce.